Ternyata ada salah satu riwayat yang menjelaskan jika Nabi Yusuf alaihi salam dimakamkan di tengah-tengah sungai Nil. Tapi apakah ada alasan khusus yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam agama Islam, kisah mengenai Nabi Yusuf dianggap memiliki wajah sangat tampan. Yang kisah kehidupannya terdapat pada Al-Quran selalu menjadi buah bibir. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan dengan mukjizat, yaitu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa serta ahli dalam menafsirkan mimpi. Berkaitan apa alasan sebenarnya Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah sebagaimana sejumlah nabi yang lainnya? Sebuah riwayat Nabi Allah Yusuf alaihi salam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan hubungkanlah aku dengan orang yang saleh." Quran Surat Yusuf ayat 101. Kisah hidup Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau dianugerahi jabatan penting di kerajaan dan beliau telah berlaku bijaksana akan keputusan-keputusannya. Setelah Allah memberikan kenikmatan dan kekuasaan, dan ketika semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihi salam merasa rindu untuk bertemu Tuhannya, dan ia merupakan nabi pertama yang meminta kematian. Sejarah singkat, kenapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir? Padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur selama 3 hari. Setelahnya Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir. Lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira ini. Ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Nabi Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-19. Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir itu. Kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan bernama Fatifar. Setelah Nabi Yusuf berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan beliau menempati tempat penting di kerajaan. Karena ia memiliki kemampuan menafsirkan mimpi, sehingga ia mendapat perlakuan istimewa dari Raja Mesir, dan akhirnya mendapatkan posisi penting di kerajaan. Tak lama dari itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir. Meskipun dahulu sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur. Bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tapi tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Sehingga Nabi Yusuf memilih tinggal bersama seluruh kaum Bani Israel di Mesir. Nabi Yusuf meninggal pada usia 120 tahun. Diriwayatkan beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau pete yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Alasannya adalah karena ketika ia meninggal, rakyat Mesir saling berebut untuk membawa manusia mulia ini ke wilayah mereka masing-masing agar mendapatkan berkat. Karena tidak ditemukan kabilah mana yang pantas untuk membawa jasad Nabi Yusuf, makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah sungai Nil. Dikarenakan aliran dari sungai Nil tersebut melintasi ke berbagai tempat di wilayah kabilah-kabilah,
dan mereka anggap berkahnya akan dirasakan secara merata. Lalu bagaimana proses pemindahan makam Nabi Yusuf alaihissalam dari Sungai Nil menuju Palestina? Ketika zaman Nabi Musa, nama Fir'aunnya adalah Al-Walid bin Musyab bin Ar-Rayyan, yang berasal dari Bani Amalek atau dengan nama lain dia disebut dengan Ramses II. Sejauh ini, nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Wujud Fir'aun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah adalah Ramses II. Ia berkuasa selama 66 tahun, menjadikan dia sebagai Fir'aun yang paling lama berkuasa di Mesir. Ketika zaman diutusnya Nabi Musa kepada kaum Bani Israel pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya yaitu Bani Israel yang terkepung oleh pasukan Firaun Ramses II. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir ke Palestina. Tatkala ketika rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis Palestina, rombongan mereka ini selalu tersesat dan tak sampai-sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan rombongan Nabi Musa tak bisa menemukan jalan untuk ke sana. Seorang dari rombongan ini memberitahu kepada Nabi Musa tentang wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, Nabi Yusuf meminta kepada orang-orang Bani Israel berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir. Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman. Maka saat itu rombongan Nabi Musa tidak ada yang tahu di mana letak dari makam Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ada salah satu kaum dari Bani Israel mengatakan yang tahu di mana makam Nabi Yusuf hanyalah seorang nenek tua dari kaum Bani Israel. Kemudian Nabi Musa meminta wanita tua itu untuk dihadirkan. Dan ketika sudah bertemu dengan wanita tua itu, Nabi Musa berkata, "Wahai nenek, tunjukkan kepadaku di manakah makam Nabi Yusuf." Nenek ini mau memberitahu lokasi makam, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah nenek ini mau memberitahu asalkan dia bisa tinggal bersama Nabi Musa di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pun sempat terdiam karena surga itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia yang berhak menentukan siapa saja orang yang berhak masuk surga. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan ketika itu Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikabulkan apa yang diminta oleh nenek tua tersebut. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya mengabulkan tuntutan nenek itu. Dan barang siapa meminta kepada Allah atas perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah mengabulkan permintaannya. Walaupun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat tersebut. Kisah tentang nenek tua Bani Israel ini pernah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak dari Abu Musa. Maka nenek ini mengajak Nabi Musa ke sebuah tempat. Dikatakan di sana itu adalah sebuah danau atau tempat yang banyak airnya. Kemudian nenek ini meminta untuk menguras atau membendung air di tempat itu supaya dasar tanah dari lokasi itu bisa terlihat. Kemudian setelah dasar tanah sudah terlihat, maka nenek ini menunjuk satu lokasi untuk digali tanahnya. Lalu orang-orang pun menggali lokasi itu dan mereka dapati jasad Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika jasad Nabi Yusuf sudah bersama mereka, seketika itu pula jalan mereka yang gelap menuju Baitul Maqdis menjadi terang seolah-olah dipandu menuju Baitul Maqdis. Setelah itu,
Mereka membawa jasad Nabi Yusuf dengan rombongan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Baitul Maqdis. Mengenai tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihi salam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang syahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, juga Al-Hakim, dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abu Burda, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dan disyahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ash-Sahihiyah. Wallahu alam bisyawab. Demikian kisah kali ini. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pembelajaran bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih juga buat yang sudah menonton. Semoga kalian sehat, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.